Viral video bantuan mobil mewah untuk penjual es teh yang dihina Gus Miftah. Viral video di media sosial, bantuan 1 unit mobil untuk Sunarji, pedagang es teh yang dihina Gus Miftah. Model tersebut diduga diberikan oleh influencer TikTok dengan akun @skyblue, Senja, bersama Rian Arifin. Dalam postingan akun TikTok @sky.blue80, terlihat ada 1 unit mobil warna putih dikirim pakai towing ke Magelang, kediaman Sunarji. Mobil itu disebut akan diberikan untuk Sunarji dan diharapkan bisa berguna. Alhamdulillah mobil untuk Bapak jual es teh sudah saya kirim ke Magelang. Hope the car IGIVEU can be USEFUL for FATHER, tulis caption akun @sky.blue80. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi apakah mobil tersebut sudah diterima Sunarji. Sebagai informasi, pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, lalu, TikToker Rian Arifin juga telah memberikan uang 300 juta rupiah. Rian datang jauh-jauh dari Pekanbaru, Riau ke rumah Sunarji di Magelang. Menurut Rian, uang 300 juta rupiah yang ia serahkan kepada Sunarji itu adalah titipan bantuan dari warganet. Kisah Sunarji yang viral telah mengetuk hati banyak orang, terbukti dengan hadirnya sejumlah donatur yang silih berganti datang ke tempat tinggalnya di Dusun Gesari, Desa Sumbersari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang untuk memberikan bantuan dan dukungan moral. Sunarji dan istrinya pun mendapat tawaran ibadah umroh gratis dari seorang Amar Surati, seorang pengusaha dari Malang. Amar menyambangi kediaman Sunarji pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pada pukul 7 pagi. Ia tergerak untuk membantu Sunarji setelah melihat video yang beredar luas dan mendapat berbagai respons dari masyarakat. Karena video viral kemarin, kita semua tersentuh. Akhirnya, otomatis hati kita tergerak untuk ke sini, ujar Amar saat ditemui di rumah Sunarji. Amar menyebutkan bahwa dirinya ingin memberikan hadiah berupa perjalanan umroh gratis untuk Sunarji dan istrinya. Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, sementara bantuan umroh gratis ini dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga Sunarji. Insya Allah ini menjadi hikmah yang luar biasa. Pedagang es teh seperti Pak Sunarji jadi orang yang istimewa di Indonesia, tambah Amar. Sementara itu, Sunarji mengaku sangat berterima kasih atas berbagai macam donasi yang telah diberikan. Disinggung kesediaannya mengikuti umroh gratis, Sunarji menyatakan bahwa ia belum bisa memastikan karena masih perlu berkomunikasi dengan keluarganya. Kalau itu memang kodrat dan izin dari Allah untuk saya, ya saya berangkat. Tapi saya tidak bisa berangkat sendiri karena saya punya keluarga dan saudara. Saya akan bicara dengan kakak-kakak saya, ujarnya. Gus Zaidan didesak tes urin, usai ngaku tak tidur 2 hari imbas tertawakan penjual es teh. Nama Habib Zaidan Yahya terseret dalam pusaran kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah ke penjual es teh. Dalam pengajian di Magelang, Jawa Tengah, Habib Zaidan ikut tertawa terbahak-bahak usia Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh. Baru-baru ini, Habib Zaidan memberi klarifikasi soal dia tertawa atas ucapan kasar Gus Miftah ke penjual es teh. Dia menjelaskan jika dia tidak menertawakan penjual es teh, melainkan dia terbawa suasana jemaah pengajian. Terlepas dari itu, Habib Zaidan rupanya dijuluki anak ajaib. Julukan itu didapat karena Habib Zaidan kuat tidak tidur selama 2 hari. Dalam video yang beredar di media sosial, terekam Habib Zaidan mengenakan kaos berwarna putih dan tengah duduk di meja makan untuk menyantap mie. Video singkat tersebut juga merekam suara seorang perempuan yang diduga sebagai ibu Zaidan tengah memarahi anaknya karena tak tidur 2 hari. Nggak tidur udah 2 hari, dari kemarin nggak tidur. Udah 2 hari ini nggak tidur, anak ajaib, nggak tidur. Saksi hidup aku, ucap perempuan tersebut sembari merekam ke arah Habib Zaidan Yahya dikutip Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Namun, hal itu justru membuat sebagian besar warganet curiga. Pasalnya, sulit bagi manusia normal untuk tetap terjaga selama 2 hari tanpa mengonsumsi apapun. Alhasil, beberapa warganet mendesak Habib Zaidan untuk melakukan tes urin karena dicurigai menggunakan obat-obatan terlarang. Kiai Usman Ali diburu untuk minta maaf usai ikut tertawa paling lebar saat penjual es teh dihina Gus Miftah. Perihal penghinaan Gus Miftah ke penjual es teh keliling Sunarji berbuntut panjang. Pasca Gus Miftah meminta maaf, ada sosok lain yakni Kiai Usman Ali Asman jadi buruan warganet. Kiai yang berada di samping Gus Miftah dan tertawa terbahak kala Gus Miftah menghina Sunarji,
ini didesak meminta maaf. Usman Ali Asman menjadi satu-satunya sosok yang belum sekalipun muncul ke publik atas kejadian yang menimpa Sunarji. Sementara Gus Miftah sudah memohon maaf dan bahkan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Permohonan maaf yang sama juga sudah ditunjukkan oleh Habib Zaidan, yang saat kejadian juga ikut dalam ceramah bersama Gus Miftah. Kini, akun Instagram Kiai Usman Ali Asman menjadi bulan-bulanan warganet. Tak hanya itu, akun Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak di Kecamatan Mertoyudan, Magelang juga diserbu netizen. Sebagian besar publik meminta agar Kiai Usman Ali Asman muncul ke publik dan juga meminta maaf atas tingkahnya. Dalam video hinaan Gus Miftah ke penjual es teh, terlihat Kiai Usman Ali Asman ini tertawa terbahak. Aksi Kiai satu ini pun menjadi sorotan, lantaran dinilai tidak beradab apalagi sosoknya yang merupakan seorang kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dan Yahya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Sun Haji. Habib Zaidan akhirnya minta maaf ikut tertawakan penjual es teh saat dihina Gus Miftah. Habib Zaidan Yahya akhirnya menyampaikan permohonan maaf karena ikut menertawakan pedagang es teh yang diolok-olok Gus Miftah. Diketahui, posisi Zaidan ada di belakang Gus Miftah saat peristiwa penghinaan terhadap penjual es viral. Kala itu, Habib Zaidan dan pria lain yang duduk di samping Gus Miftah turut tertawa saat Gus Miftah mengatai penjual es. Zaidan pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Sunarji. Di sini saya tidak memberikan pembelaan kepada siapapun. Gus Miftah juga salah dan saya juga salah karena ikut menertawakan, kata Zaidan Yahya dalam video. Zaidan pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak bermaksud menertawakan penjual es teh tapi larut dalam suasana candaan saat itu sehingga ikut tertawa. Jujur dalam hati saya tidak menertawakan Bapak Sunarji, yang saya tertawakan suasana dalam saat itu, katanya. Sebelumnya, Zaidan sempat menuai hujatan karena dianggap membela Miftah Maulana dengan menyebut bahwa apa yang dilontarkan Miftah Maulana adalah salah satu caranya dalam berdakwah yang dibalut guyonan. Sementara Gus Miftah sendiri sudah meminta maaf secara langsung kepada Sunarji dengan mendatangi kediamannya. Kini, Gus Miftah resmi mundur sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ini disampaikan saat jumpa pers di Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, di Yogyakarta. Gus Miftah menegaskan keputusan ini diambil bukan berdasarkan desakan atau permintaan siapapun. Dia menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai pejabat usai kasus mengolok-olok penjual es teh, Sunarji. Misteri keberadaan Sunarji penjual es teh yang dihina Gus Miftah bukan disembunyikan. Pedagang es teh, Sunarji dikabarkan kini sulit ditemui setelah didatangi Gus Miftah. Informasinya Sunarji bahkan sampai mendapat pengawalan ketat. Kini terungkap keberadaan Sunarji saat Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah pun mengungkap keberadaan Sunarji. Ia mempertanyakan soal informasi bahwa Sunarji mendapat penjagaan ketat. Yang menjaga siapa? Tanya Gus Miftah saat mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Gus Miftah mengungkap bahwa Sunarji sedang membuat paspor untuk berangkat umroh. Saya sampaikan, Pak Sunarji hari ini membuat paspor, ungkap Gus Miftah. Keterangan Gus Miftah terbukti dari postingan akun TikTok Abde Muiz. Dalam foto tampak Sunarji mengenakan kopiah hitam dengan baju muslim hijau dan mengenakan sarung. Terlihat pula istrinya, Yuli dan 2 anak. Tampak juga ibu mertua Sunarji. Mereka duduk di sebuah ruangan. Alhamdulillah. Hari ini PWGP Ansor DIY mendampingi percepatan pengurusan paspor Pak Sunarji dan keluarga. Mohon doanya Pak Sunarji, ibu, istri, dan kedua anak beliau TGL 9 akan berangkat umroh. Semoga dilancarkan, diterima ibadahnya. Amin, tulis keterangan postingan. Gus Miftah bercerita bahwa Sunarji jadi diberangkatkan umroh olehnya. Saat itu ada pertanyaan, Mas Sunarji mau berangkat umrohnya yang diambil dari siapa? Dari orang yang menawarkan umroh atau dari Abah, kata Gus Miftah. Sunarji memilih berangkat umroh dari Gus Miftah. Beliau menjawab, saya mau berangkat umroh dari Abah Miftah, katanya. Sunarji meminta istri, mertua juga 2 anaknya juga ikut diberangkatkan umroh. Yang mau diberangkat umroh siapa? Kalau diizinkan saya, istri saya, ibu mertua saya dan 2 anak saya, kata Gus Miftah. Oleh karena itu Sunarji langsung membuat paspor.
Maka hari ini Pak Sunaji membuat paspor di kantor imigrasi Yogyakarta, ungkap Gus Miftah. Kini pun Sunaji sudah bermalam di pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah untuk persiapan umroh. Beliau malam hadir di pondok untuk persiapan pemberangkatan umroh dan itu atas keinginan beliau pribadi, termasuk paket umroh dari siapa yang diambil ternyata beliau dari saya, kata Gus Miftah.